netizen yang maha benar, tolong ini klien saya sedang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, karena memang kalau tumor itu akibat dari genetika atau dari makanan. Dari artinya proses reproduksi ini kan nggak tahu dari mana nih, tahu-tahu dia muncul di situ ada gangguan di organ reproduksinya, sehingga tumornya mesti diangkat. Nah, akibatnya menyebar. Kalau nggak diterusin, diobatin makin lama bahaya. Bang, mungkin emang rahimnya itu diangkat pada saat tahun berapa, dan tumornya kan sekarang baru diangkat apa kayak gimana gitu kamu secara kronologinya? Enggak. Gini, ceritanya itu semua terjadi dari 2017. Dari kista diangkat, dari miom diangkat, dari tumor diangkat. Jadi setiap tahun itu saya operasi loh. Operasi tumor. Ternyata tumor itu, ini untuk edukasi ya. Tumor itu tidak hanya satu kali, tapi dia tumbuh kembali. Nanti di kanan, nanti di kiri, nanti di kanan, nanti di kiri. Lalu di tahun 2020 itu saya sempat operasi yang namanya saluran rahim, di mana ada tumor yang menempel di saluran rahim, kedua saluran rahim saya, yang which is itu juga mengganggu reproduksi, tidak bisa hamil secara normal, yaitu mesti IVF, ya kan. Jadi di situ diambil mau nggak mau. Secara kecewa, hati saya hancur sebagai seorang wanita. Ya udah, saya pikir ya udah masih bisa hamil kok, tapi ternyata by the time tumor itu datang kembali di 2021, tumor itu datang lagi di 2022, sampai tahun lalu akhirnya tumor itu menyebar dan diffuse. Kalau kata dokternya, ini bahasa dokter ya, diffuse. Dia bilang diffuse mem harus pilih antara dua. Diambil tumornya, tapi sangat diffuse karena ini sudah menyebar, dan resiko kedepannya kalau tidak hamil itu akan bisa ke arah cancer. Karena kan tumornya tidak tahu, bisa ganas, bisa enggak gitu. Jadi saya berpikir ya hamil sama siapa, akan gitu, suami aja belum punya kan gitu ya. Jadi saya bilang ya udah dok, kalau memang resikonya terlalu tinggi untuk saya, ya udah. Berarti rahimnya diangkat bukan karena dihamili sama Bupati R, tapi karena tumor. Kan semua ada rentetan cerita ya, tapi kan bukan masalah R atau bukan. Soalnya kayaknya gaung-gaungnya rahimku diangkat gara-gara dihamili Bupati R. Iya, semua ada rentetan cerita. Pertama kan pasti gara-gara kehamilan. Nah, hamil sama siapa? Ya berhalusinasi sendiri aja saya. Halusinasi. Jadi kalau namanya langkah hukum yang jelas, kita menunggu langkah-langkah berikutnya yang diambil sama LM ya. Artinya memang kalau saya pikir dia belum selesai ya urusan yang di Barreskrim, atau sudah? Belum, semuanya masih jadi tersangka. Nah ya, artinya kan apapun itu kita nggak mau memperkeruh ya, karena terus terang negeri ini memang sedang dilanda berbagai macam masalah. Kebetulan klien saya juga bagian dari influencer, jadi untuk mengedukasi ada caranya sendiri, tapi memang akibatnya ada para pihak yang mungkin dekat sama klien saya yang akhirnya ke bawah-bawah. Untung dia nggak nyebut nama saya kan gitu, tambah repot saya nanti. Iya.